Belajar hari ini seperti apa beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap rasa hazan, rasa takut, cemas, dan was-was. Pasti, saya yakin, pasti. Saya aja yang sekarang ninggalin anak saya 3 hari aja nih, ada rasa khawatir gimana kalau misalnya dia merasa kenapa ya Baba sibuk banget. Saya udah keluar dari hari Jumat kemarin. Sebetulnya jadwal saya cukup padat di tahun ini sampai Ramadan tahun depan, tapi karena yang memintanya Bunda Nuris dan teman-teman Hong Kong, akhirnya saya sempetin. Saya bilang ke Bunda Nuris, Bunda coba cari tanggal merah Hong Kong, karena kalau Sabtu Minggu udah nggak mungkin digeser. Saya nggak boleh membatalkan janji yang sudah saya sepakati lebih dulu. Akhirnya ditemukanlah satu tanggal merah, yaitu hari Halloween. Ternyata hari Halloween ngundang saya. Dikira saya setan. Ini benar nih, ngundang Ustaz Hanan pas hari. Kenapa bukan hari Valentine sih? Oh, untuk musir hantu. Jadi saya jimat ya. Nggak benar Bunda Nuris, ngundang saya pas hari hantu Halloween. Harusnya hari Valentine. Oke. Apa tadi? Sampai lupa saya. Sebelum Halloween apa? Valentine. Saya aja ninggalin anak. Kayak misalnya saya keluar kota seminggu, terus di Bandung paling 2 hari, terus pergi lagi, di Bandung 1 hari, terus pergi lagi. Itu ada rasa khawatir, apakah nanti saya akan ditagih, dituntut oleh anak saya. Dulu ketika aku kecil, Bapak jarang ada bersama aku, sehingga mereka ngerasa nggak punya kenangan dengan saya. Rasa khawatir itu muncul. Makanya hari ini saya bawa Maryam. Saya minta libur sekolah dulu beberapa hari karena ikut saya, supaya minimal saya bisa menyelamatkan 1 orang di antara anak-anak saya. Ikut dengan saya, terus akhirnya punya quality time dengan ayahnya. Maryam kesini tuh tahun berapa ya Bunda? Bukan 19 kayaknya, udah lama banget. 18. Waktu itu Maryam masih SD. Sekarang Maryam udah kelas 1 SMA. Maryam dengan Aisyah, anak pertama dan kedua saya, mereka mungkin pernah merasakan masa ketika mereka kecil, saya lebih sibuk dari sekarang. Sibuknya itu sibuk banget. Sehingga suatu saat mereka bilang, mereka itu kayak merindukan sosok baba, sosok ayah yang bisa nganterin mereka sekolah, yang bisa nemenin mereka sarapan. Karena itu jarang terjadi. Sehingga muncul rasa takut dan khawatir saya, apakah saya zalim sama mereka ketika saya menunaikan hak umat, tapi saya malah zalim kepada keluarga. Ketika saya menerima undangan banyak orang tetapi menolak permintaan anak sendiri. Akhirnya rasa khawatir itu luar biasa dalam hati saya, sehingga saya berpikir gimana cara saya membayar hutang kepada anak-anak saya. Saya aja punya rasa khawatir dan takut, padahal ninggalin mereka hanya beberapa hari. Apalagi teman-teman yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun. Pasti rasa itu luar biasa, saya tahu. Dan itulah pengorbanan kalian, dan itulah jihadnya kalian. Kesabaran kalian itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang saya kagum sama kalian. Saya diam-diam belajar dari kalian. Kalian itu pejuang-pejuang hebat. Kalau ada para pahlawan keluarga, kalian adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Itu versi versi nasional. Kalau versi anak-anak, kalian adalah pahlawannya mereka. Kalau versi keluarga dan buat kita, mereka yang paling berharga ya, maka kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Tepuk tangan dulu buat para pahlawan. Makanya yang namanya pahlawan itu baru disebut pahlawan karena banyak berkorban. Dan pengorbanan itu ada konsekuensinya. Rasa kangen, rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung. Apa obatnya? Bagaimana cara kita bisa tenang, mengambil amanah, menjalankan amanah di sini, jauh dari keluarga, sementara kita takut dengan keadaan diri kita, apalagi keadaan keluarga kita yang jauh.
maka obatnya adalah belajar al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Atau selain hazan ada namanya hammun. Hammun itu rasa sedih, rasa terluka, rasa marah, rasa kecewa. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Sering. Kadang kita marah dengan keadaan. Saya gak mau kayak gini. Ini bukan pilihan saya ada di sini. Saya pengennya ada di sisi anak saya, ada di sisi orang tua saya, melanjutkan pendidikan saya. Saya gak mau kayak gini. Walaupun ini bukan sesuatu yang buruk, ini mulia. Hanya keinginan kita bukan itu. Ya, kita pengennya begini, tapi kejadiannya begitu, sehingga kita kecewa. Saya ada di sini gara-gara suami saya nggak bertanggung jawab misalnya. Saya ada di sini karena orang tua saya tidak mampu menafkahi keluarga. Saya ada di sini karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya ada di sini karena saya ingin menafkahi keluarga saya dengan nafkah yang halal. Saya ada di sini karena sebuah keadaan. Akhirnya muncul marah dan kecewa kepada sesuatu. Apa obat dari kecewa itu? Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita nggak belajar beriman kepada takdir, kita akan larut dalam kekecewaan dan ketakutan silih berganti. Hari ini kecewa, besok takut, hari ini marah, besok khawatir, hari ini terluka, besoknya bingung, galau, was-was. Kita hanya akan larut di dalam dua penyakit hati yang bernama al-hamma wal hazan, rasa sedih dan rasa khawatir. Sehingga Nabi bilang obatnya adalah beriman kepada takdir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap dua penyakit hati tadi? Penyakit sedih dengan segala variannya dan penyakit khawatir dengan segala variannya. Sekarang ada yang namanya anxiety disorder dalam mental problem issue. Di Indonesia sekarang anak-anak muda sedang mengalami penyakit mental. Dan kita perlu sering-sering memantau anak-anak kita, karena bisa jadi triggernya karena dibully di sekolah. Sering kan lewat di FYP kita, anak sekolah dibully sama temennya, ada yang dipukuli, ditendang, segala macam. Mengkhawatirkan sekali keadaan bangsa kita hari ini. Di pesantren ada yang meninggal karena dianiaya sama kakak kelas, dan seterusnya. Kita dengan niat tulus baik mondokin anak, kita cari biayanya sampai ke luar negeri, kita nafkahi mereka, tapi di pondok malah. Baru kemarin saya dapat sebuah kasus di Bogor, 24 santri disodomi oleh guru ngajinya sendiri. 24 santri. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari santri, selain kita mengambil semangat kesantrian, kita juga perlu muhasabah tentang keadaan dan realitas santri kita. Saya tidak ingin menyudutkan dan menyalahkan siapapun, tapi keadaan kita gak baik-baik saja. Keadaan anak-anak kita gak baik-baik saja. Keadaan keluarga kita gak baik-baik saja. Karena mereka tinggal di sebuah masyarakat yang gak baik-baik aja. Lalu bagaimana cara kita tenang jauh dari mereka? Itulah yang disebut dengan al-hamma wal hazan. Rasa marah, kecewa, terluka, dan rasa takut, khawatir, dan was-was. Ternyata obatnya iman kepada takdir. Gimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat? 1. Belajarlah meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tadi di awal saya katakan. Dan ini gak boleh dipotong-potong ya. Gak boleh cuma satu. Kalau cuma satu, nanti kita belum tuntas belajar takdirnya. Ada beberapa poin. Belajar beriman kepada takdir yang pertama adalah belajar meyakini tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali itu adalah ketetapan Allah. Syarrihi wa khairihi, kata Nabi, yang buruk ataupun yang baik. Yang buruk ataupun yang baik. Buruk di sini artinya buruk menurut kita, bukan sejatinya buruk. Yang kita nggak suka ataupun yang kita suka, yang kita nggak harapkan ataupun yang kita harapkan, yang kita mimpikan ataupun yang tidak kita inginkan. Semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah dan kita percaya bahwa itu ketetapan Allah.
Ya Allah, saya mengalami ini adalah ketetapan-Mu. Maka diucapkanlah dengan kata-kata qadarullah. Gak boleh kita berandai-andai. Coba ya kalau kemarin begini, coba ya kalau kemarin begitu. Kalau kita berandai-andai dengan kata lau itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kalau kalimat lau itu membawa kita kepada penyesalan yang berlarut-larut. Dalam bahasa psikologis disebut dengan long grieving process, kesedihan yang berlarut-larut. Kayak menyesali gitu. Coba kalau, seolah-olah pengen mengembalikan lagi waktu di masa yang sebelumnya. Coba seandainya, itu namanya berandai-andai. Apa ini Bunda? Oh, surat cinta ya. Mic-nya kurang pas. Padahal saya udah teriak-teriak. Nah, ini enak. Tanya sebelum dulu. Ini takbir. Takbir. Kenapa kita perlu percaya, beriman bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir Allah? Kenapa? Biar kita tidak berandai-andai dan larut dalam penyesalan. Karena banyak orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Dia sampai hari ini tuh masih marah kepada dirinya sendiri, yang dengan kesalahan di masa lalu dia ada di sebuah posisi atau kondisi yang dia tidak suka, sehingga dia marah kepada dirinya sendiri. Dia menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Dia larut dalam penyesalan, dan gak sedikit orang yang dengan penyesalan itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Naik ke tower yang tinggi, turun lagi gak jadi karena ketinggian. Banyak orang yang larut dalam penyesalan, gak bisa memaafkan dirinya karena dia gak percaya bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas dari ketetapan Allah, bukan hanya kesalahan dia pribadi. Ini pentingnya kita di poin pertama, belajar meyakini semua itu ketetapan Allah. Memang asbabnya, syariatnya kita yang melakukan kesalahan, tetapi hakikatnya kan ada syariat, ada hakikat. Syariatnya kita yang melakukan kesalahan, kita yang telah melakukan sebuah dosa, kita yang mungkin pernah menyakiti seseorang, kita yang mungkin pernah mengambil sikap yang salah atau pilihan yang salah dalam hidup. Itu syariatnya, tapi hakikatnya itu semuanya adalah ketetapan Allah yang kita kenal dengan kata takdir. Jadi jangan terlalu larut dalam penyesalan. Ya Allah, sampai hari ini saya masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi. Ya Allah, kenapa saya harus begitu? Ya Allah, saya kenapa salah ngomong? Ya Allah, kenapa saya salah pilih? Ya Allah, kenapa? Itu pertanyaan muncul karena dia terlalu larut dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dan itu penyakit. Itu bikin kita gak nyaman. Itu bikin kita gak produktif. Itu gak membuat masalah itu selesai. Yang ada kita sedang menyakiti diri sendiri terus-menerus secara mentality. Lama-lama itu akan berpengaruh kepada fisiknya kita. Maka yang pertama, belajarlah untuk meyakini, oh ini takdir Allah. Karena udah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita ikhtiar. Tapi kalau udah terjadi, oh ini takdir Allah. Memang salah saya, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Sehingga saya tidak akan hanya larut dalam kesedihan dan penyesalan, saya akan belajar ikhlas dan pasrah. Itu obatnya. Sama dengan marah kepada apa yang sudah terjadi gara-gara kesalahan seseorang. Mungkin masalah rumah tangga dengan pasangan, mungkin masalah dengan orang tua, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan orang lain. Sehingga kita terus-menerus merasa sakit hati kepada dia, marah kepada dia, gak pernah mau menerima kesalahan dia lagi, gak pernah mau menerima maafnya, karena kita semata-mata merasa bahwa itu kesalahan dia. Tapi begitu kita bawa ke hakikat, itu adalah juga takdir Allah, kita akan sedikit berdamai untuk memberi dia maaf. Kalau kita sedikit membawa kepada hakikat,
Selain syariatnya memang kesalahan dia, tetapi kesalahan ini hakikatnya adalah ketetapan Allah. Kita akan membuka hati untuk memberi maaf kepada dia. Walaupun memberi maaf tidak harus ketemu, karena luka itu butuh waktu untuk sembuh ya. Gak bisa hari ini luka, hari ini sembuh, gak bisa. Terus kalau gitu saya gak boleh menangis, Ustaz. Menangislah, kan kau juga Manusia. Jadi jangan berpura-pura, udah nangis aja, luka aja, marah aja, tetapi jangan berlarut-larut. Saya capek mikirin materi, mending nyanyi aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu manfaatnya beriman kepada takdir. Biar kita gak berlarut-larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Wajar memang kita merasa bersalah, wajar kita marah kepada seseorang, tapi gak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena selain memang ini ada kesalahan seseorang, tapi hakikatnya ini adalah ketetapan Allah. Maka maafkanlah. Ustadz, saya udah maafin dia, tapi saya nggak bisa ketemu. Gak apa-apa. Ustadz, saya udah maafin dia, tapi saya masih ngeblok dia. Boleh. Boleh banget. Sejak kapan ngeblok itu dosa? Kata siapa ngeblok itu memutuskan silaturahim? Berarti dia nggak ngerti definisi silaturahim. Bahkan memaafkan itu adalah bagian dari silaturahim. Ngeblok, nggak mau ketemu, nggak mau satu grup, unfollow, unfriend, live group, itu bukan memutuskan silaturahim. Itu adalah cara kita menyembuhkan luka. Ustaz kok tahu pengalaman? Ustaz pernah ngeblok orang? Alhamdulillah. Udah. Pernah. Tahu nggak gimana saya menerima hal-hal yang nggak nyaman dalam hidup saya? Kayak misalnya kadang dibully di sosmed, difitnah, dibikinin konten, diedit sesukanya sehingga jadi viral, misalnya dihina, direndahkan segala macam. Gimana cara saya lapang dada dengan itu? Saya dalam hati mengatakan ini ketetapan Allah. Qadarullah. Sehingga saya berusaha untuk udah melupakan dia. Apakah Ustadz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya sudah memaafkan dia. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Memang boleh kayak gitu Ustaz? Kata siapa nggak boleh? Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman, masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap ketemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan pembunuhan Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya, karena emang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizolimi hak-haknya. Tapi Nabi enggak bisa ketemu dengan orangnya. Jadi saya enggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positivity toxic, jadi toxic yang positif. Nggak boleh juga, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh ngeluh. Nggak kayak gitu juga, itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita kayak secara manusiawi kadang perlu menangis, secara manusiawi kadang memang terluka, secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini bukan cuma tentang manusia tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas.
Kalau ini bukan cuma tentang manusia, tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya yang udah jadi mantan, tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, nggak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang militan ya, yang maha benar, yang tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, nggak ada caption, gampang buka aja komen. Informasinya lebih jelas daripada kameramen. Kameramen cuma videoin doang, astagfirullah.